Halo pemirsa, kita jumpa kembali dalam The World According to James Cline Smith Windsor, sebuah tayangan mingguan tiap hari Jumat yang senantiasa akan membawa Anda kepada pandangan saya tentang dunia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankannya. Di edisi perdana The World According to James Cline Smith Windsor bulan Ramadan ini ada sesuatu yang lain dari biasanya, di mana saya akan memulai tayangan ini dengan tidak seperti biasanya. Kalau biasanya saya memulai dengan satu deep dive, ya, maka minggu ini saya akan memulai dengan keduanya, apology of the week, dan juga kita deep dive terlebih dahulu. Ya, lalu apa yang akan di deep dive? Simak tayangan ini sampai habis. Ya, The World According to James Cline Smith Windsor minggu ini saya awali dengan apology of the week sebelum kita deep dive ya. Pertama, saya harus memang meminta maaf karena saya gak menyadari ya bahwa Indonesia ini bukanlah masuk dalam negara yang persentase Islam, penduduk beragama Islamnya termasuk tinggi. Seperti yang kita tahu, persentase penduduk Muslim di Indonesia saat ini berdasarkan data terbaru hanyalah 83,7%. Kalau dibulatkan hanya 84%. Ada data yang lain yang mengatakan umat Islam di Indonesia ini persentasenya 85%, dan ada juga yang mengatakan 88%, alias tidak mencapai 90% seperti dulu. Saya lupa dan saya tidak menyadari ini karena saya membayangkan ya, kalau andaikan Indonesia ini menjadi sebuah negara Islam sebagaimana yang dicita-citakan oleh Muhammad Nasir ya. Muhammad Nasir ini adalah seorang pemikir Islam yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat ya pikirannya, yang begitu paten gitu ya, lintas zaman ya. Dulu Muhammad Nasir pernah mengatakan, kafirlah seseorang muslim jika ada yang lebih baik dari Al-Quran, dan kafirlah seseorang muslim jika menganggap ada yang lebih baik daripada syariah Islam. Sebelumnya kita flashback dulu ke peristiwa 79 tahun yang lalu. Kala itu ada sebuah piagam, namanya Piagam Jakarta. Dalam piagam itu tertulis ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi yang menjalankannya. Nah, akan tetapi itu under threat. Akan tetapi itu Piagam Jakarta itu berada dalam ancaman. Jika diberlakukan, maka mereka yang berada di wilayah timur Indonesia akan meminta agar supaya mereka melepaskan diri dari Indonesia. Tidak jadilah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena mereka tidak ingin Indonesia ini menjadi negara yang berlandaskan Islam. Mereka menginginkan Indonesia ini adalah negara yang berbasis kebangsaan atau berbasis national identity atau identitas nasional yang dikedepankan, bukan identitas Islam ya. Setelah lama bergelut, berdebat gitu kan, akhirnya Bung Karno keluar dengan menghadirkan sebuah konsesi di antara keduanya, yaitu namanya Pancasila. Jadi dan tokoh-tokoh Islam ini juga legowo gitu dengan menghilangkan 7 kata di belakangnya, kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi yang menjalankannya. Tapi setelah 79 tahun perjalanan Indonesia ini, ternyata makin banyak orang yang tidak bersimpatik kepada Islam di Indonesia ini, malah justru semakin mempertontonkan sikap Islamofobianya di Indonesia belakangan ini. Dan efek dari pasca G30S PKI tahun 65, di mana banyak banget yang tadinya Muslim terpaksa masuk ke Kristen di zaman Soeharto, itu juga berpengaruh kepada penurunan jumlah penduduk
persentasenya ya, persentase umat Islam di Indonesia. Dari yang tadinya di angka 90-an menjadi di angka 80-an persen. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, saya lupa bahwa di Indonesia ini adalah bukan negara dengan mayoritas Islam yang persentasenya 90%. Ya, mau 90% kecil ataupun 90% besar. Seperti di Saudi, di Maladewa, lalu di Maroko atau di mana penduduknya itu hampir semua beragama Islam. Jadi semuanya hampir beragama Islam, 99% atau paling enggak 98% penduduknya itu beragama Islam. Saya lupa, Indonesia ini adalah bukan negara yang seperti itu. Makanya kenapa seperti yang dikatakan oleh Saidiman Ahmad, kenapa partai-partai Islam kalah ya? Karena publik Indonesia ini, masyarakat politik Indonesia ini sudah tidak terlalu ada riroh lagi dalam memperjuangkan politik Islam. Sudah tidak ada ghairah, sudah tidak ada semangat lagi, karena mereka menganggap Islam dan agama itu adalah pusat polarisasi. Ya, alasan kenapa masyarakat itu terbelah dan terkotak-kotak gitu loh. Mereka menganggap Islam itu adalah agama yang macam-macam penilaiannya. Saya nggak mau sebut. Jadinya itulah kenapa orang nggak lagi bersimpatik kepada partai-partai Islam di Indonesia ini, dan orang juga tidak lagi bangga akan keislamannya. Meskipun disampaikan oleh Bung Saidiman Ahmad, teman saya, tingkat religiositas masyarakat itu meningkat, akan tetapi kualitasnya nggak seberapa. Tingkat religiositas masyarakat itu hanya efek kecil doang dari Islam yang ada di Indonesia itu. Selebihnya itu nggak berefek apa-apa. Contoh misalkan, kita bukan negara yang berpatok pada ekonomi syariah. Bahkan bank-bank syariah pun banyak dibuat oleh bank konvensional. Termasuk yang saat ini BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu kan hasil gabungan dari bank syariah dari 4 bank BUMN biasa. Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, dan BTN Syariah. Lalu di merger jadi satu, akhirnya lahir BSI, Bank Syariah Indonesia. Kalau benar-benar yang bank syariah tulen, itu ada bank muamalat. Tapi bank muamalah ini namanya pun tenggelam. Kenapa? Karena masyarakat nggak terdidik gitu loh. Masyarakat nggak peka dengan yang namanya ekonomi syariah, nggak peka dengan yang namanya perbankan syariah gitu loh. Baru-baru ini aja di beberapa PTN, perguruan tinggi negeri, itu mulai dipelajari tuh ekonomi syariah, keuangan syariah, manajemen keuangan syariah, perbankan syariah, dan lain-lain. Itu biasanya ada di universitas Islam kayak UIN dan beberapa lain. Tapi tetap aja nggak tertarik orang. Religiositas masyarakat boleh meningkat gitu loh. Apalagi setelah peristiwa 212 yang hampir 8 tahun lalu kejadiannya. Di mana tingkat masyarakat, kesadaran masyarakat, awareness masyarakat terhadap Islam itu menguat gitu loh. Nah, akan tetapi kan seiring waktu melempem lagi, melemah lagi, ya kan, kendor lagi. Jadi akibatnya orang menganggap Islam itu cuma sekedar agama di identitas atau di KTP gitu loh. Makanya sampai ada grup Facebook namanya Islam KTP. Nah, orang cuma di KTP-nya doang ditulis Islam. Jadi orang beragama tuh cuma untuk memenuhi kolom identitas gitu loh. Makanya itulah orang-orang yang mendorong supaya kolom agama dihapuskan di KTP itu, karena mereka menganggap agama tuh hanya sekedar
memenuhi kolom identitas, apalagi Islam. Nah, justru di momen-momen seperti ini tuh harusnya kita bertafakur gitu loh. Kenapa sih Indonesia ini begini? Kenapa sampai ada pemimpin yang melakukan cawe-cawe, melakukan election meddling atau campur tangan untuk pemilu itu jadi curang dan sebagainya? Ya karena kita berpatokan pada sistem yang pada dasarnya gak menjanjikan keadilan. Anda kalau baca ya literasi Islam tentang siasat, tentang politik, terutama ahkamus sultaniyah, itu udah dipaparin semua gitu loh, tentang bagaimana satu pemerintahan yang berlandaskan kepada hukum Islam, kepada satu sistem politik yang berlandaskan kepada hukum Islam. Dan Islam itu sangat adil. Hukum Islam itu sangat adil gitu. Bukan adil dalam artian harus setara gitu, bukan. Tapi adil itu sesuai dengan proporsinya. Bukan adil karena nafsu gitu loh. Karena kita kan kadang-kadang mentafsir, harus adil ini. Itu tafsir nafsu. Saudara, tafsir nafsu. Kalau tafsir nafsu itu susah. Makanya jangan mentafsirkan kata adil dan keadilan itu pakai nafsu. Tapi pakai logika, pakai common sense. Pakai pakai nalar yang bagus gitu loh. Kalau adil nafsu, ya contohnya seperti sekarang ini, ketika orang menghujat Islam, kita balas menghujat agama mereka dengan cara yang gak karuan, bahkan dengan bahasa yang tidak karu-karuan. Kan ini bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah gitu. Itu katanya tuh baru adil gitu. Kalau adil itu biarkan mereka menghina Islam, nanti biar mereka nanti akan ketahuan sendiri. Mereka nanti akan ketahui sendiri bahwa Islam itu tidak seperti apa yang mereka hujat. Biarkan mereka menyelam, nanti pada satu waktu mereka menyelam dan mereka nanti akan ketemu kebenaran di dalam Islam itu seperti apa, dan mereka nanti akan tahu Islam yang benar itu seperti apa, dan percayalah Islam itu tidak seperti yang mereka hujat. Jadi biarkan aja gitu. Tapi tetap harus pakai law enforcementnya. Nah, tapi kadang-kadang kita di Islam sendiri juga lemah ininya, girohnya, lemah semangatnya dalam membela agama Islam ini. Orang pasti akan bertanya, apa yang dibela dari Islam gitu. Islam ini memang sudah sangat amat sempurna gitu. Tapi ada yang perlu dibela. Apa yang perlu dibela, saudara? Yang perlu dibela adalah akidah. Akidahnya itu perlu dibela. Dan nilai-nilai dari Islam ini perlu dibela. Makanya muncullah kemudian sejumlah ini. Makanya jujur saya, ketika Front Pembela Islam itu dibubarkan ya, dan saat ini berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam gitu ya, itu saya sayangkan kenapa nggak mendaftar gitu loh ke Kemenkumham atau Kemendagri gitu. Ya kalau dibubarkan karena terlibat dengan terorisme sih wajar ya. Tapi kalau dalam ini masalah penegakan syariah Islam itu kan wajar seperti itu. Wajar seperti itu. Karena makin kesini harusnya orang makin sadar dong bahwa dengan adanya peristiwa 212 itu harusnya ini menurut nalar saya ya. Kalau nalar saya jalan, nalar saya sesehat sekarang ya, harusnya dengan 212 itu harusnya memancing orang untuk makin bela Quran dong, makin ikut Quran dong, makin mengkaji Quran dong,
makin mengkaji Islam, makin semangat berislamnya dong, harusnya. Kalau nalar saya sesehat sekarang, ya. Kalau nalar saya tidak sesehat sekarang, ya mungkin orang akan memilih keluar dari Islam, murtad gitu loh. Karena menganggap agama khususnya Islam itu adalah agama yang mempolarize gitu ya, memecah belah gitu ya, agama yang membuat trauma gitu ya kan. Iya. Tapi nyatanya dengan banyak peristiwa 212 itu banyak yang akhirnya bersyahadat masuk Islam. Anda kalau ngikuti di media sosial itu, ketika ada diskusi dialektika Islam dan Kristen itu, banyak yang tadinya Kristen berpindah loh ke Islam. Alhamdulillah. Beberapa Jumat yang lalu, tanggal 8 Maret, saya sholat Jumat di Masjid Al-Manar, LPP TVRI Stasiun Pusat Jakarta, ya. Itu khotibnya mu'alaf ternyata. Mu'alaf dari 2008. Sudah berapa tahun ya? 16 tahun mu'alaf. Dia lahir dari keluarga yang non-muslim. Dari 6 bersaudara, dia doang yang Islam. Dia doang yang punya pesantren. Khotibnya tuh mu'alaf, saya lupa nama Ustadz. Dan ternyata dia sudah berdakwah di TV, tepatnya di TV Trans 7 sejak 2010. Ini wow banget gitu loh. Dia mu'alaf loh. Justru ketika orang mu'alaf, orang baru masuk Islam itu, justru dia lebih semangat loh belajar Islamnya daripada kita-kita yang Islamnya ibaratnya udah keturunan gitu loh. Mayoritas orang Islam di Indonesia tuh Islam keturunan sih sebabnya. Jadinya dipikir buat apalah mendalamin atau pelajarin Islam lagi, orang emang udah dari sononya kita udah Islam kok ya. Dari sononya kita udah Islam gitu kan, dari orok, dari piyik gitu kan udah Islam gitu ya, engkongnya, encing, kakek neneknya, mbahnya dari piyik yang udah Islam gitu ya, anak-anaknya, orang tua kita pun juga udah Islam gitu kan, ya kita juga udah, untuk apa lagi dipelajarin gitu. Padahal bukan gitu, cara berislam itu bukan begitu. Cara berislam itu adalah kita belajar gitu loh. Islam kan seperti yang saya bilang, Islam itu adalah agama pembelajar gitu loh. Agama pembelajar yang tujuan akhirnya adalah untuk membuat kita menjadi orang-orang yang terpelajar. Dan agama yang menuntut kita untuk terus belajar. Itu aja sih. Tapi ternyata nggak dianggap remeh. Diremehkan gitu loh. Islam di Indonesia ini tuh cuman agama untuk cuman sekedar seremoni doang. Seperti yang saya bilang, cuma sekedar seremoni doang, seremoni tiap minggu atau tiap tahun. Ini yang membuat saya tuh jadi kecewa gitu. Saya juga mau minta maaf loh ya. Bagaimana yang kemarin saya sampaikan di press-con, di press statement. Teman-teman ini Jumat ini tanggal 14 Maret 2024 gelar acara demo di KPU. Gelar acara demo di KPU. Ya kan? Menuntut demokrasi di Indonesia ini tetap ada. Gulirkan juga hak angket di DPR, usut pemilu curang. Tapi digelar di bulan Ramadan. Ya. Itu kan bikin macet jalanan. Apalagi tadi saya lihat jalanan sampai ditutup. Kasihan orang. Mau cepat-cepat sampai rumah, mau buka puasa sama keluarga, akhirnya jadi terhambat. Gara-gara ulah orang-orang yang teriak-teriak kesetanan kayak gitu. Ini bulan Ramadan, bulan ibadah. Gitu loh. Bulan Ramadan, bulan ibadah. Orang
memiliki waktu berkualitas dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan apanya gitu loh. Tetapi nggak digubris sama mereka, tetap mereka kayak gitu. Ya karena mereka bukan, ya karena yang menggelar demo hari ini juga bukan dari kalangan Islam sih. Kalau dari kalangan Islam mestinya tahu diri bahwa ini bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan bulan orang pengen memaksimalkan waktu berkualitas bersama keluarga di rumah gitu loh, atau memaksimalkan waktu berkualitas dengan keluarga dengan buka puasa bersama di rumah, dengan sholat tarawih bersama di rumah atau di masjid atau musola dekat rumah satu keluarga gitu. Jadi gitu loh. Makanya jangan sesekali kita itu angkuh lah gitu. Boleh kita mikirkan negara, tapi kan ini bulan Ramadan, bulan ibadah, kan bisa dilakukan dengan cara yang lain. Bikinlah istighosah, bikinlah doa bersama untuk Indonesia ini. Bikinlah doa bersama agar DPR lebih semangat dalam mengusut menggelar hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Bikinlah doa agar pemilu ini tidak curang lagi ke depannya. Bikinlah doa agar gugatan yang dilancarkan ke MK Mahkamah Konstitusi itu bisa lancar jaya, bisa tuntutannya dipenuhi. Doa bersama, bikin seperti itu. Habis tarawih paling tidak. Jadi awali dengan buka puasa bersama, sholat maghrib berjamaah, makan malam, sholat isya, tarawih, witir berjamaah, lanjut istighosah. Nggak apa-apa kok, ada yang non muslim ya, kan mereka juga bisa meramaikan, kan mereka juga bisa menjaga kita yang beristighosah, kita yang sholat tarawih berjamaah, kan bisa seperti itu. Kenapa tidak digelar? Kali ini bulan ibadah, bulan yang banyak pahalanya tuh dilipat gandakan guys, gitu. Dan saya juga kecewa tadi, ini kan keluarga dari mama kan kumpul tadi, karena adik sepupu saya ini ada yang mau nikah, ya kan, bulan Mei nanti nikahnya. Nah, ngumpul kayak gitu, makan habis buka puasa tuh kebanyakan, akibatnya jadi terlalu kenyang, ndak sholat tarawih berjamaah. Padahal saya tuh udah nunggu dari jam 7:30 loh, nunggu dari abis azan isya itu jam 7.20, 7:30 lah, saya udah nunggu itu dari tadi. Bahkan sampai mama saya bilang tarawih gitu. Tentu saya ntar dulu lah masih ini. Jadi saya jujur kecewa banget loh. Kenapa? Karena keluarga besar mama saya ini abangan banget, sama kayak bapak sambung saya dan keluarganya, abangan banget gitu, abangan banget. Jadi ibaratnya tuh kayak, ya kalau sholat tarawih tuh kan, ya pandangan kaum abangan itu kan gini tentang sholat isya ya. Nah, ada bed cover hijau nggak? Bed cover hijau. Ya, welcome back. Jadi dia gini, pandangan kaum abangan tentang sholat isya tuh begini. Sholat isya itu kan waktunya lama, panjang kan. Deadline-nya itu sampai habis sampai menjelang sholat subuh. Oke ya, sampai sini ya. Nah, karena alasan seperti itu, pandangan kaum abangan adalah ya nanti aja lah saat isyanya kan, sekalian tarawih, witirnya kan nanti bisa ditunda-tunda lah, sekalian bisa ditunda lah, sekalian kita sholat malam gitu kan, ya lebih nyantai dikit lah gitu ya. Tapi tahu-taunya apa, kagak sholat juga. Begitu tidur tepar gitu lah. Karena gini teman-teman ya, waktu sholat isya itu adalah waktu yang rawan. Ya, rawan apa? Saya kasih tahu. Waktu sholat isya tuh waktu rawan jam setan beroperasi. Jam setan beroperasi
Ya, orang capek habis aktivitas atau orang mungkin yang mungkin nggak terlalu banyak aktivitasnya, ya setan itu operasi dengan tayangan TV, agenda webinar, agenda seminar, tayangan radio, medsos, internet, apa itu makan malam udah ngantuk dan seterusnya, tepar nggak sholat jadinya, nggak sholat isya jadinya. Itu kan jam setan beroperasi tuh. Nih ya, jam setan beroperasi itu dari maghrib sampai subuh. Ini jam-jam setan beroperasi nih. Ya kan, dari maghrib sampai menjelang subuh. Sampai habis subuh lah intinya. Ya. Ini apalagi nih bulan Ramadan. Wede, jangan dikira setan itu diikat loh. Ya kalau kita kuat ikatnya, kalau kagak kuat ikat masih beroperasi dia. Lah Pak, emangnya kapan Pak setan beroperasi di bulan Ramadan Pak? Habis buka puasa. Kadang-kadang kita buka puasa karena berjam-jam kita nggak makan nggak minum ya kan. Begitu lihat begitu lihat makanan di depan meja makan lahap nggak kira-kira. Ya lagi bikin YouTube, nggak usah diganggu. Gitu loh. Jadi kalau kalau jam setan beroperasi di bulan Ramadan ini saya kasih tahu nih. Ini karena jujur saya jarang ngomong begini. Saya jarang banget saya ngomong begini ya. Jam setan beroperasi di bulan, karena kan teman-teman ini kan terhipnotis ya kan. Di bulan Ramadan tuh setan tuh dikerangkeng. Ya kalau kita kuat ngiketnya, kalau kagak ya mati aja lu. Ya kan. Jam-jam operasional setan di bulan Ramadan itu kalau habis buka puasa begitu lihat makanan banyak nih di depan kita, langsung dia gitu. Gak kira-kira lupa sholat maghrib, atau gak sholat maghrib ya ngos-ngosan. Begitu makan malam, begitu habis maghrib makan malam, lebih banyak lagi makan depan kita. Khilaf kita nggak sadar makan banyak banget nggak ketulungan, akibatnya seperti tadi orang nggak sholat isya on time, nggak sholat tarawih, nggak sholat witir. Padahal sholat tarawih ini cuma setahun sekali loh di bulan Ramadan ini aja. Sayang kalau dilewatkan. Sayang kalau tidak dilakukan rame-rame. Sayang banget. Malah dilewatkan karena kaum abangan itu cenderung ya B aja gitu loh. Ibaratnya ya elah kan masih ada hari esok kan. Masih ada hari esok, masih ada tahun esok. Ya kalau umurnya panjang, amin ya rabbal alamin. Ya kita doakan umur kita sama-sama panjang lah ya, biar bisa kita terus ketemu dengan bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin ya. Kalau ada rezeki sekalian merasakan di puasa di tempat yang dimana waktu puasanya pendek banget dan waktu puasanya panjang banget ya. Sudah doakan. Oke, mari kita sambung lagi. Jadi pemirsa ya, kadang-kadang kita tuh sering lupa gitu loh, bahwa ini nih bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan dimana kita tuh didorong memaksimalisasi ibadah gitu. Cuman ya Allah salat tarawih kalau asumsikan ayatnya ya pendek 2 jam itu bagi saya ya. Tarawih witir 23 rakaat. Saya pernah mengikutinya. Mau yang panjang atau yang pendek. Kalau yang panjang bisa 2 jam durasinya. Buat saya itu pendek. Kalau yang pendek ya 23 rakaat yang bacaan surahnya pendek-pendek, macam yang digelar di masjid-masjid di kampung sini, ada Masjid As-Sa'adah Rawapapan, ada Masjid Al-Munawirin Kebon Kopi, ada Masjid An-Nur Kebon Kopi. Itu mereka 23 rakaat. Surat bacaannya pendek-pendek. 45 menit sampai 1 jam. Itu bagi saya pendek. Itu bagi saya sebentar banget. Bagi saya
bagi saya sebentar banget. Apalagi 23 rakaat dengan bacaan taruhlah satu malam satu juz misal. Dalam kurun waktu 2 jam. Seperti yang digelar di Masjid Istiqlal dan Masjid Al-Azhar Kairo Mesir. Ya. Itu bagi saya ya Allah pendek banget. Waktu pendek banget ya Allah. Pendek banget ya karena saya pernah ikut kedua-duanya. Bagi saya tuh pendek banget ya Allah, cuma 2 jam. Cuma 2 pendek banget loh ya Allah. Ada yang lebih, kenapa? Karena ada yang lebih panjang lagi. Di Magetan Jawa Timur sono ya, di Magetan Jawa Timur sana ada taraweh witir itu panjang banget durasinya, 8 jam gak berhenti-berhenti. 8 jam gak berhenti-berhenti. Dari habis Isya sampai menjelang sahur. Nah, kalau nggak kuat, nggak usah ngikut, tepar yang ada, ya kan? 8 jam. Gitu. Kenapa? Karena dia dalam satu malam itu kalau saya tidak salah bisa sampai 2 juz dibacanya. Makanya panjang waktunya. Tapi kalau kayak gitu juga saya tidak, ya kalau memang sudah tradisi setempat sih ya it's okay gitu loh. Tapi kalau saya pribadi itu kepanjangan, kasihan orang gitu loh. Kepanjangan gitu loh. Itulah yang mungkin yang mendorong orang akhirnya kreatif tapi kreatifnya salah gitu loh. Masa iya sholat taraweh 23 rakaat karena alasan cepet-cepet gitu kan, 23 rakaat dalam kurun waktu 10 menit atau bahkan 5 menit selesai gitu kan. Bacaannya kayak kita nonton YouTube dicepetin 2 atau 3 kali kecepatannya, ya kan, dan ndak tumakninah juga gitu loh. Tapi orang seneng akan seperti itu abangan, itu bukan saya, itu abangan yang seperti itu. Kenapa ya? Alasannya ya karena orang pengen ada aktivitas lain-lain dan sebagainya. Nah kalau bagi saya dan teman-teman kaum putihan ya, sholat isya itu memang harus dilakukan on time ya, bahkan dalam keadaan ngantuk sekalipun harus on time, nggak bisa ditunda. Kalau nggak bisa ditunda, kalau memang sudah waktunya isya ya sudah. Apalagi ini Indonesia loh, bukan Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah isya bulan Ramadan ini ditunda sampai beberapa menit. Biasanya jaraknya dari maghrib ke isya itu 1 jam lebih. Ya, welcome back. Jadi jujur malam ini sebenarnya harusnya kumpul keluarga mama saya bahagia gitu ya. Tapi jujur saya kecewa gitu loh, karena harusnya kita bisa sholat taraweh witir bareng-bareng tapi malah seperti itu. Kenapa? Karena makannya berlebihan. Jadi makanya saya bilang, siapa bilang di bulan Ramadan itu setan gak beroperasi? Beroperasi. Ya contoh seperti tadi, karena ngelihat ada makanan banyak banget di meja makan, dilahapin berapa, akhirnya apa? Ngantuk, kekenyangan. Akibatnya apa? Ndak sholat isya, ndak sholat tarawih. Kalau bagi saya yang putihan ini ya, apalagi ini Indonesia ya, yang bukan Makkah dan Madinah, yang di bulan Ramadan ini sholat, jarak antara sholat maghrib dan isyanya itu jaraknya 1 jam lebih. Tahun ini aja azan isya di Masjidil Haram itu jam 8-an, jam 8 malam. Kalau sebelumnya kan jam 9-an, jam 9 malam. Ini jam 8 malam udah mulai salat isya. Lanjut salat isya, taraweh, witir karena 13 rakaat ya, kelar paling-paling jam 10, jam setengah 10 malam, lewat deket-deket jam 10 malam waktu Saudi. Kalau yang 23 rakaat dulu itu bisa sampai jam 11, karena kan panjang ayatnya dibaca. Jam 11 malam waktu Saudi. Nah, itu kan gimana ya?
Kalau saya pribadi ya itu nggak bisa jadi alasan. Ya Indonesia ini memang jarak antara maghrib dan isya di bulan Ramadan itu sama aja, normal, nggak ada penundaan gitu, karena memang dianggap nggak ada uzur gitu loh. Apalagi waktu puasa Ramadan di kita ini tergolong pendek, beda dengan Makkah dan Madinah. Kalau itu kan di Makkah dan Madinah kan waktu puasa Ramadannya kan sedikit panjang gitu loh. Jadi ada uzurnya kenapa isyaknya dilambatin. Kalau kita kan enggak, pendek gitu loh. Nah jadi ya jujur saya kecewa sih, harusnya kita bisa taraweh bareng, ini malah enggak gitu, karena makannya berlebihan. Jadi ya kembali lagi saya lupa sadar diri bahwa ya ini Indonesia gitu, negara yang memang bukan negara Islam yang tulen, bukan seperti Pakistan, bukan seperti Iran yang Republik Islam, bukan juga Arab Saudi ya, negara yang menjadikan Islam itu sebagai dasar negaranya, bukan juga seperti Afghanistan ya yang mencoba untuk seperti Arab Saudi dulu ya. Pokoknya bukan negara dengan persentase Islam yang besar gitu loh ya, yang 90%-an gitu loh. Kalau 84, 85, 88% tuh masih ya besar, tapi nggak besar-besar banget gitu loh. Apalagi di Indonesia ini mayoritas umat Islamnya itu adalah umat Islam abangan gitu loh. Umat Islam yang masih ya kalau ibaratnya tuh menjalankan Islam itu ya seadanya gitu loh, yang seadanya gitu, seadanya, bukan semampunya, beda ya. Seadanya dan semampunya tuh seadanya gitu loh, ala kadarnya gitu loh ya. Kalau mampunya segitu ya segitu aja ya, kalau kadarnya segitu ya segitu aja ngejalaninnya, jadi nggak penuh gitu loh. Kenapa? Karena kita tuh dibayang-bayangi, oh iya kita ini kan negara berkembang, kita ini bukan negara yang makmur seperti Saudi, seperti negara-negara Arab Teluk gitu ya. Gimana lah kita mau khusyuk gitu loh, kita masih memikirkan dunia gitu ya. Ya jadi ya that's it untuk minggu ini, maaf kalau kepanjangan ya. Untuk minggu ini sekian dulu The World According to James Cline Smith Windsor. Kita jumpa lagi insya Allah hari Jumat pekan depan dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.